Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam ini kita akan berbicara terkait dengan kematian seorang alim. Sengaja kita berbicara yang demikian karena dalam satu minggu ini berapa banyak para habaib yang meninggal, para alim yang meninggal, para kiai yang meninggal, para ustadz yang meninggal. Yang demikian itu merupakan sebuah kerugian yang besar bagi kita semuanya. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian seorang alim adalah sebuah musibah yang terjadi kepada manusia yang tidak mungkin bisa digantikan dengan apapun juga. Kenikmatan apapun yang kita dapatkan dengan kematian seorang alim, maka itu tidak ada apa-apanya. Musibah yang tidak mungkin bisa digantikan. Kalau kita kehilangan orang tua, masih bisa digantikan dengan yang lainnya. Kita ditinggal oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita, masih bisa digantikan oleh yang lainnya. Tapi kalau sudah orang alim meninggal dunia, maka itulah yang dimasukkan Nabi SAW, musibatun la tujbar. Suatu musibah yang tidak mungkin digantikan. Musibah yang tidak mungkin digantikan, perbedaannya dengan yang sebelum-sebelumnya yang saya sebutkan dikarenakan karena berkat seorang alim Allah turunkan rahmat, berkat seorang alim Allah sebarkan dan Allah tebarkan hidayat, berkat seorang alim Allah turunkan hujan, berkat seorang alim berapa banyak ampunan yang ditebarkan dan diturunkan serta dicurahkan, berapa banyak kabul hajat yang Allah kabulkan, berapa banyak orang yang mempunyai sebuah hajat yang sangat besar, begitu dia bertemu dengan para alim, berhadir majelisnya para alim, maka kemudian Allah kabulkan dan Allah lepaskan kesulitannya, Allah lapangkan segala problematikanya. Nah, ini semuanya itu berkat orang alim. Sehingga ketika seorang alim meninggal, maka Rasulullah mengatakan musibatun la tujbar. Suatu musibah. Dan musibah yang terjadi terkait dengan orang alim meninggal, itu musibah yang sifatnya itu universal, kompleks, dirasakan oleh semua kalangan. Kenapa? Yang biasa tahajud, yang biasa berdoa, yang biasa mengajar dengan ikhlasnya, yang biasa menampakkan akhlak baiknya, yang biasa istiqomah dalam ibadahnya, yang biasa berselawat kepada kekasihnya, yang biasa menuturkan kata-kata budi luhurnya, yang biasa memikirkan terkait dengan masyarakat yang menjadi tanggungannya. Itu semua sekarang sudah tidak ada. Sehingga di tempat itu sudah tidak ada lagi orang alim. Nah, itulah yang dimaksudkan Nabi SAW, musibatun la tujbar. Lalu kata Nabi SAW keterusan hadis tersebut, selain daripada musibah kepada manusia, maka kematian seorang alim itu adalah surmatun la tusad. Suatu kebocoran, suatu lubang, suatu robekan yang tidak mungkin bisa ditambal. Sampai kapan? Selamanya tidak akan bisa ditambal. Di tempat itu, di tempat alim itu ada, di kota alim itu ada, di kabupaten alim itu ada, di wilayah alim itu ada, di negara alim itu ada, maka tidak mungkin bisa digantikan. Nggak digantikan oleh anaknya, nggak digantikan pula oleh muridnya. Karena apa? Setiap alim itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Lalu kata Nabi SAW, wa najmun tumis, dan bagaikan bintang-bintang yang ada di sana, kemudian dia gelap dan padam sinarnya. Sehingga apa? Siapa yang bisa menghidupkan kembali sinar daripada bintang-bintang yang sudah terlanjur bercahaya? Oleh karenanya, sedih rasanya ketika seorang alim itu meninggal dunia. Kesedihan itu kita rasakan dalam hati. Dan itu
Kalau kita merasakannya berarti itu pertanda insya Allah kita seorang mukmin. Karena Nabi SAW bersabda, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Barang siapa yang tidak ikut sedih dengan kematian seorang alim, maka dia itu adalah seorang munafik. Dan semoga kita bukan termasuk yang semacam itu. Sedih memikirkan umat ini. Siapa lagi yang akan membawa, menuntun, yang akan memberikan petunjuk? Walaupun kita meyakini agama itu tidak terkait dengan orang alim. Agama Islam itu adalah milik Allah, bukan milik orang alim. Bahkan di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini, banyak orang yang masuk Islam itu bukan karena orang alim, bukan karena da'inya. Akan tapi masalahnya, Allah Ta'ala firman, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innallaha wa malaikatahu wa man fis samawati wa man fil ardi yastaghfiruna li mu'allimina nasi khaira. Mereka, Allah SWT, para malaikatnya, dan semua makhluk yang ada di atas langit, semua makhluk yang ada di muka bumi, semuanya itu memintakan ampun bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sekarang ketika orang alim itu sudah dicabut nyawanya oleh Allah SWT dan berpindah kepada rahmatnya, maka di saat itulah berarti terhenti itu. Sehingga itulah makanya Nabi SAW bersabda, musibatun la tujbar wa sulmatun la tusad. Suatu musibah yang tidak mungkin bisa digantikan, dan suatu kebocoran yang tidak mungkin bisa ditutupi lagi, dan juga merupakan sebuah bintang yang sudah padam sinarnya. Tidak mungkin ada lagi yang bisa menyinarinya. La mautu qabilatin aisaru indallahi min mauti alim. Satu kabilah seperti kabilah Quraisy, kabilah Jawa, kabilah Madura, kabilah Sunda, semuanya meninggal, ya, itu masih dianggap ringan oleh Allah Ta'ala ketimbang meninggalnya seorang alim. Oleh karena itu para hadirin memuliakan Allah Ta'ala, ini adalah zaman yang begitu sangat mengkhawatirkan, ya. Kenapa kami katakan demikian? Artinya ketika orang alim itu ada di sekitar kita, kita bisa mendekat kepadanya, kita bisa belajar di majelisnya, kita bisa bertatap muka dengannya, maka tatkala itu semua dimudahkan, kita tidak mau menggunakan kesempatan itu. Dan tatkala terjadi pandemi ini, di mana rumah-rumah orang alim, ya, mereka itu untuk sementara tidak menerima tamu, untuk sementara menutup majelisnya. Bahkan banyak di antara mereka di saat-saat pandemi COVID-19 ini, mereka itu diambil nyawanya oleh Allah SWT. Barulah kita menyesal. Oleh karena itu, ayo gunakan kesempatan. Orang alim itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Adanya mereka di antara kita merupakan kelanjutan rahmatnya Nabi Muhammad untuk kita. Dan kalau kita tahu dan ingin tahu kedudukannya orang alim, seperti yang telah meninggalkan kita, layaknya Al-Habib Muhammad Al-Hamid, ya, Al-Habib Muhammad bin Talib Al-Attas, Al-Habib Naufal Al-Kaf, dan juga tidak lupa sahabat saya, saudara saya yang kemarin meninggal dunia. Dia salah satu penggagas daripada Majelis Subuhan Al-Bushra, yaitu almarhum Ustadz Nur Fuadi. Mereka itu adalah orang-orang pilihannya Allah SWT yang tidak mudah untuk mencapainya. Saya katakan, untuk menjadi presiden berat memang, ya, sulit, penuh dengan hidangan, penuh dengan hadangan dan rintangan. Akan tapi untuk menuju sukses menjadi presiden itu mudah. Untuk menjadi orang terkait di dunia mudah. Untuk menjadi orang yang tersohor di dunia mudah. Untuk menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia mudah. Tapi untuk menjadi seorang alim itu nggak mudah, sulit, sulit sekali. Kenapa? Kedudukan orang alim itu, ya, satu strip setelah kedudukannya Nabi Muhammad SAW. Nabi, lalu kemudian alim.
Satu strip. Lalu setelah alim, kepada martabat yang setelahnya, setelah alim itu memerlukan kepada 700 martabat. Alim, 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 sampai 700 semuanya alim, derajatnya orang alim. Setelah ke 700 sekian, baru ahli sholat, ahli ibadah, ahli sodakoh, ahli akhlakul karimah, ahli sabar, ahli puasa, ahli ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi 700 sebelumnya itu adalah tingkatan milik orang alim dari saking jauhnya. Padahal Imam Abdullah bin Abbas, habru hadhil ummah, dia yang mendapatkan doa keberkahan di dalam ilmunya, sehingga beliau itu dikatakan julukannya sebagai habr hadhil ummah. Jadi ilmunya itu bagaikan lautan yang meliputi semua kebutuhan umat pada saat itu, sehingga rumahnya Sayyidina Ibn Abbas setiap harinya itu dipenuhi oleh mereka-mereka yang ingin mencari ilmu. Sehingga ketika mereka itu semuanya datang, maka kemudian ada yang mengumumkan sebuah pengumuman, siapa di antara kalian yang ingin belajar ilmu hadis? Maka mengacungkan, mereka datang semuanya. Siapa di antara mereka yang ingin belajar ilmu tafsir? Setelah selesai yang pertama, mereka datang. Terus siapa yang ingin belajar ilmu bahasa Arab, ilmu alat? Mereka datang. Terus bergantian. Siapa yang ingin tahu dengan ilmu Al-Quran? Mereka datang. Jadi bergantian, dari saking luasnya ilmunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu menafsirkan sebuah ayat yang selalu kita baca ketika kita menjelaskan tentang keutamaan para alim, para talibul ilm. Dan semoga kita semua termasuk berada di dalam sebutan ayat tersebut dan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai mereka yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran tersebut, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat yang banyak. Dikatakan Ibn Abbas bahwasanya antara derajat Nabi dengan derajatnya alim cuma satu strip, sedangkan derajat alim dengan derajat yang setelahnya ahli ibadah, ya, itu sampai 700 derajat perbedaannya. Padahal antara satu derajat dengan derajat yang setelahnya itu jauhnya seperti perjalanan selama 500 tahun perjalanan. Sehingga apa? Dikatakan oleh para ulama, kalau kita ingin menyamai derajatnya para ulama, maka kita memerlukan waktu dan umur selama 3.500 tahun baru kita bisa menyamai para ulama. Karena apa? Antara satu tingkatan ke tingkatan setelahnya itu membutuhkan waktu 500 tahun. Berarti kalau 700 kali 500 masa sama dengan 3.500 tahun kita itu baru kita bisa menyamai orang alim. Nggak mudah. Mau jadi orang alim nggak mudah. Sulit. Di pondok ada ribuan orang. Selalu saya katakan pada kalian para santri dan santriwati, berapa banyak di antara kalian ribuan yang belajar, tapi bukan semuanya jadi. Kenapa? Karena musuh kita nggak bodoh. Setan itu tahu. Sebelum ini jadi alim, sebelumnya mau digagalkan. Makanya kan akhirnya banyak yang sarot, akhirnya banyak yang melakukan suatu pelanggaran demi pelanggaran. Apa maksudnya, tujuannya? Tujuannya supaya tidak sampai mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat.